Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online pada pagi hari ini. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita memulai, hari ini Lose mau bilang, hari ini kita memasuki Advent pertama, minggu pertama. So, di masa-masa ini kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut Natal. Oke, siap adik-adik? Ya, mari kita memulai ibadah kita. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa, sama-sama berdoa. Kita meminta pertolongan Tuhan yang memimpin ibadah kita dari awal hingga akhir. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, pada minggu ini kami dapat memasuki Advent pertama. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang dapat memimpin kami, menolong kami, mempersiapkan hati kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari puji-pujian, firman Tuhan, dan kreativitas nanti Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir. Roh Kudus yang menolong anak-anak untuk dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui Lose Bobby. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ketika tadi bangun pagi, ketika adik-adik masih dapat menikmati hari yang baru ini, sudahkah adik-adik berkata, "Selamat pagi Tuhan"? Terima kasih Tuhan. Sudah? Ayo, jikalau belum, ayo kita ucapkan terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan. Karena Tuhan masih memelihara kita sampai pada hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beribadah online. Yuk, mari adik-adik kita nyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Tuhan.
adik-adik, Tuhan Yesus adalah sumber sukacita sejati kita. Mari kita sama-sama naikkan satu lagu pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Nyanyikan dengan semangat dan dengan gerakan. Masih semangat adik-adik? Ya, masih dengan posisi tetap berdiri, dengan semangat. Kembali Lose ajak kita nyanyikan sebuah lagu Dia Lahir Untuk Kami. Oke, biarlah lagu ini yang akan mengiringi kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Bobby. Yuk, mari kita nyanyi dengan semangat. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami.
Ya adik-adik sekalian, yuk sekarang kita ambil posisi duduk yang baik ya. Kita mau siapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Lause Bobby akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami boleh mendengar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa tetap konsentrasi, sekalipun kami sekolah minggu di rumah, kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama ya. Nah adik-adik, seperti yang sudah Lause jelaskan dari minggu-minggu kemarin, kalau Minggu Advent itu adalah masa 4 minggu sebelum kita memasuki Natal. Jadi mulai dari hari Minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kita sudah mulai menyiapkan hati untuk menyambut Natal. Nah adik-adik, maka mulai hari ini kita mau sama-sama belajar tentang tema Natal kita di tahun ini. Adik-adik, tema Advent sampai Natal tahun ini adalah Yesus adalah ... Yesus adalah apa? Nah ini yang mau kita cari tahu di beberapa minggu ini ya. Adik-adik, kita mau cari tahu dari Injil Yohanes. Jadi di Injil Yohanes itu Tuhan Yesus 7 kali memperkenalkan dirinya. Ya, Tuhan Yesus bilang, "Aku adalah ... Nah, ada 7 kali Yesus bilang seperti itu. Nah, jadi selama Advent sampai sesudah Natal nanti kita mau cari tahu nih, Yesus itu siapa sih kata Injil Yohanes? Nah adik-adik, jadi hari ini kita akan mulai belajar tentang Yesus adalah yang pertama. Nah adik-adik, yang pertama ini terambil dari cerita Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kita baca bersama ya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang yang pertama, Yesus adalah apa? Yesus adalah roti hidup. Maksudnya apa sih Yesus adalah roti hidup? Nah adik-adik, sebelum kita membahas lebih lanjut, Lause mau ajak kita lihat satu video ini. Wow, Lause ini banyak sekali makanan yang hari ini kita makan besar. Hari ini ya, ada banyak makanan. Ada apa Lisa? Ada pizza, ada empek-empek, ada tahu kriuk, itu ada Kentucky, ada burger, ada minuman juga, ada minuman, ada kue. Kayaknya enak sekali hari ini kita makan banyak-banyak. Yogyakarta lagi rasa. Iya. Hari ini saya lapar sekali. Lapar ya. Tapi ini masih kita kenyangin, kita makan. Ya kita makannya. Kita doa dulu. Oh ya. Aduh, lupa loh. Oke, kita berdoa dulu ya. Amin. Belum kenyang. Agak sudah kenyang. sedikit sih. Masih ada sesuatu
juga belum kenyang. Padahal tadi kita udah makan banyak loh ya. Iya. Kenapa ya? Nah, menurut adik-adik, kenapa ya kok kami masih belum kenyang ya? Jadi kita makan apa aja? Ada kentang kentang. Oh, ada yogurt lagi. Jahe. Oh, aku tahu rasa. Kenapa kalau kita belum kenyang? Kenapa ya? Karena kita belum makan nasi. Oh iya ya, tadi nggak ada nasi ya. Tadi kakinya nggak sama nasi loh. Pantas, mungkin karena itu ya maksudnya. Kita kan orang Indonesia banget kan. Orang Indonesia makanan pokoknya kan nasi. Oh iya sih. Sana makanan pokok kita nasi ya. Ya udah, kita pesan aja. Oke. Pesan nasi ya. Pesan nasi goreng ya. Nasi goreng aja dirasa. Nah, adik-adik, siapa nih yang di sini seperti Lause Mimi dan Lause Lisa nih? Belum kenyang kalau belum makan nasi. Nah, adik-adik, tidak semua ya, tapi kebanyakan orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Jadi, seringkali orang Indonesia itu rasanya belum makan kalau belum makan nasi. Jadi mau seperti Lause Mimi tadi sudah makan ayam, makan kentang, makan apa empe-empe, makan macam-macam, rasanya masih belum penuh gitu kalau belum makan nasi. Tidak semua ya, tapi kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Makanya tuh ada orang makan mie goreng masih pakai nasi, padahal mie itu sudah jadi makanan berat, tapi masih ditambah nasi lagi karena rasanya kurang kalau nggak ada nasi. Adik-adik, hari ini kita mau ngomong tentang Tuhan Yesus adalah roti hidup. Nah adik-adik, roti adalah makanan pokok orang Israel pada zaman dahulu. Ya, sebab mereka nggak punya sawah kayak kita. Kalau di kita makanan pokoknya di Indonesia, makanan pokoknya secara umum adalah nasi. Karena di kita banyak sawah ya, dan kita bisa menanam padi. Tapi kalau di Israel tidak bisa, mereka tidak punya sawah, tidak bisa bikin sawah, tapi mereka punya ladang gandum. Nah adik-adik, dari tanaman gandum ini mereka panen, mereka giling jadi tepung. Nah setelah jadi tepung, barulah mereka bisa membuat roti ya. Jadi mereka tidak makan nasi, tapi makan roti setiap hari. Jadi adik-adik, seperti orang Indonesia baru puas kalau sudah makan nasi, begitupun juga orang Israel zaman dulu baru puas kalau sudah makan roti. Perutnya baru enak rasanya kalau sudah makan roti. Nah adik-adik, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup? Nah, yuk sekarang kita mau lihat cerita lengkap hari ini supaya kita bisa mengerti. Langsung aja kita sama-sama ambil Alkitab kita, ya. Ambil Alkitab kita, lalu mau ajak kita sama-sama lihat cerita dari Yohanes 6 ini. Ya, tadi kan ayatnya dari Yohanes 6 ayat 35. Nah, sekarang kita mau lihat cerita lengkapnya. Sekarang langsung mau ajak kita lihat dari Yohanes 6 ayat 1-15. Adik-adik, di Yohanes 6 ayat 1. Di situ judul ceritanya apa? Judul cerita di Yohanes 6 ayat 1-15 adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, lalu sekarang Lause mau ajak kita lihat di ayat 13 ya. Lause bacain ayat 13 untuk setiap kita. Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah adik-adik, singkatnya ya, Tuhan Yesus hari itu sedang mengajar, ada 5.000 orang berkumpul. Nah adik-adik, kemudian mereka dikasih makan sama Tuhan Yesus karena mereka sudah ikut Tuhan Yesus selama berjam-jam. Mereka datang dari jauh, dan kalau mereka disuruh pulang itu jauh sekali ke rumah mereka, nanti mereka pingsan di jalan ya. Dan
di sekitar tempat mereka duduk itu tidak ada rumah makan, tidak ada warung karena mereka ada di tepi danau, ya. Nah, adik-adik jauh dari desa mereka waktu itu. Makanya adik-adik, Tuhan Yesus memberi mereka makan sampai kenyang. Sampai-sampai adik-adik tadi ingat di ayat 13 tadi yang Lausa bacakan, dikatakan rotinya sampai lebih. Nah, adik-adik, jadi Tuhan kasih mereka makan supaya mereka tidak sakit, supaya nggak ada yang pingsan, ya. Dan supaya setelah mereka mendengar Tuhan Yesus mengajar, mereka punya tenaga untuk pulang ke rumah, betul nggak? Ya, kalau mereka tidak makan, tidak ada tenaga, bagaimana bisa pulang? Ya, jadi Tuhan Yesus sudah selesai mengajar, lalu mereka mau pulang, Tuhan Yesus kasih makan, ya, supaya mereka bisa pulang. Tapi adik-adik, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus kasih makan mereka? Apa mereka pulang? Nah, adik-adik, sekarang Lause ajak kita lihat ke ayat 22 sampai 24. Lause bacakan untuk kita. Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, adik-adik, bukannya pulang, tapi mereka masih di sana dan mencari-cari Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka mau cari Tuhan Yesus, emangnya mau apa ya? Apa masih mau mendengar cerita Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Mereka mencari Tuhan Yesus karena masih mau minta roti. Mereka pengen roti gratis lagi dari Tuhan Yesus yang banyak. Waduh, adik-adik. Padahal Tuhan Yesus memberikan roti supaya mereka bisa punya tenaga untuk pulang, ya, bukan untuk pamer, bukan supaya diingat sebagai tukang bagi-bagi roti gratis yang ajaib. Ya, bukan. Tuhan Yesus berkeliling bukan untuk bagi-bagi makanan. Tuhan Yesus berkeliling mengajar itu supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengabarkan Injil, bukan bagi-bagi makanan. Tapi adik-adik, orang-orang ini malah mencari-cari Tuhan karena cuma pengen makannya saja. Bahkan nih adik-adik, coba nih ya, Lause akan bacain ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Nah, adik-adik, jadi ceritanya orang banyak ini akhirnya ketemu sama Tuhan Yesus, ya. Mereka keliling-keliling menyeberang danau mengejar Tuhan Yesus. Setelah ketemu Tuhan Yesus, mereka bukannya terima kasih, bukannya minta dengar pengajaran Tuhan Yesus, tapi malah minta roti. Bahkan nantangin. Mereka bilang apa? Tuhan, kamu bisa kasih tanda apa? Bisa buat mujizat apa? Ingat nggak Tuhan tuh dulu Musa tuh turunin roti mana dari surga? Kamu bisa apa? Bayangin adik-adik, sama Tuhan Yesus mereka nantang minta roti lebih banyak lagi. Padahal kemarin sudah dikasih banyak, bahkan sampai lebih. Sudah bisa pulang, sudah ada tenaga, sudah cukup kan? Mereka bisa pulang ke rumah, di rumah ada makanan juga. Mereka malah masih cari-cari Tuhan Yesus, minta roti lagi. Bahkan kali ini nantang minta roti lebih banyak lagi. Waduh adik-adik. Makanya adik-adik,
Di ayat 35 seperti yang tadi kita baca sekali lagi ya perkataan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Adik-adik sekalian, bukan berarti orang yang percaya Yesus itu tidak akan pernah lapar dan haus lagi, ya. Buktinya kita semua anak-anak Tuhan masih bisa lapar ya, masih bisa haus ya, masih punya kebutuhan sehari-hari. Tapi adik-adik, artinya tidak lapar dan tidak haus ini, orang yang tidak lapar, orang yang tidak haus itu artinya orang yang sudah puas. Betul nggak? Ya, orang sudah kenyang, sudah tidak haus lagi. Berarti orang itu sudah puas, sudah senang. Nah, adik-adik, kalau roti biasa orang makan itu bikin perut puas. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang, "Aku adalah roti hidup." Ya, artinya Tuhan Yesus itu mau memberi kepuasan dalam hidup kita. Ya, roti biasa, roti makanan memberi kepuasan untuk perut kita. Tapi Yesus adalah roti hidup. Dia adalah yang mau memberikan kepuasan untuk hidup kita. Adik-adik, kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita punya Tuhan sebagai roti hidup kita akan mudah mengucap syukur. Contohnya adik-adik, pernah tidak adik-adik nih sudah punya mainan ya, tapi masih pengen mainan lagi. Padahal adik-adik, mainan yang kita punya belum lama belinya, masih bagus, belum rusak, malah sudah banyak menumpuk. Baru main sebentar sudah bosan, lalu rewel sama orang tua. Kita tidak puas sama mainan kita tidak bisa bersyukur. Nah, adik-adik, itulah contoh seperti orang Israel. Sudah dapat roti, dapat banyak, masih gak bisa bersyukur. Kita punya mainan, masih bagus, numpuk, baru sebentar main, sudah pengen yang baru. Tidak merasa puas, tidak bersyukur. Atau misalkan di sekolah nih, kita lihat nilai pelajaran kita. Kita lihat nilai kita sudah bagus sih, bukan jelek, bagus. Tapi kemudian kita lihat teman kita, teman kita punya nilai lebih bagus dari kita. Aduh, kita jadi kesel karena teman kita nilainya lebih bagus dan kita menjadi iri hati. Lalu kita belajar, kita jadi ranking nih, kita jadi juara. Tapi kita masih pengen nilai kita lebih bagus lagi. Kita masih lihat, nilaiku masih ada yang kurang nih. Aku harus sempurna. Pokoknya aku mau jadi yang the best pokoknya. Nah, adik-adik, kita tidak bisa merasa puas. Padahal kita mungkin sudah jadi anak yang pintar. Kita sudah belajar semampu kita. Tapi kita tidak merasa bahagia dengan nilai kita. Padahal nilai kita mungkin sudah bagus. Nah, adik-adik, kalau kita terus mencari apa yang kita tidak punya, ya, kita terus mencari apa yang kita mau dan hanya melihat apa yang orang lain punya dan kita tidak punya, adik-adik, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita tidak akan pernah merasa puas kalau kita hanya melihat keinginan kita dan apa yang tidak kita punya. Seperti orang Israel tadi, bukan? Ya, mereka ingin makanan yang tidak terbatas, gratis. Jadi mereka terus mencari-cari Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah dapat sebenarnya cukup apa yang mereka perlu. Bahkan lebih. Tuhan sudah kasih lebih pun masih tidak terasa cukup. Mereka masih pengen roti yang lebih banyak lagi. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih roti untuk dimakan ke perutnya, dan Yesus sendiri sudah memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, artinya sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidupnya.
Tapi bangsa Israel, orang-orang di sana tidak mau. Mereka hanya melihat kepada makanan. Lalu adik-adik, khususnya ketika sekarang kita menyambut Natal, adik-adik lalu saya mau tanya, apa sih yang paling kita inginkan di hari Natal ini? Apakah hadiah, jalan-jalan, atau pemberian lainnya? Nah adik-adik, kalau nih kita tidak dapat apa yang kita mau, bagaimana perasaan kita? Bagaimana kalau ternyata Natal ini akhirnya kita tidak bisa pergi jalan-jalan karena sedang ada virus COVID? Atau adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik kalau ternyata tahun ini adik-adik tidak dapat baju baru atau tidak dapat mainan baru hadiah dari orang tua? Mungkin orang tua kita sedang kesulitan usahanya, atau mungkin memang tahun ini tidak bisa beli saja gitu, orang tua kita memang tidak bisa membelikan untuk kita. Apa yang menjadi perasaan kita? Apa kita jadi marah karena kita tidak dapat hadiah? Apakah kita jadi marah sama papa mama, atau bahkan kita jadi marah sama Tuhan karena kita tidak dapat apa yang kita mau di hari Natal ini? Adik-adik, jangan kita menjadi seperti orang-orang Israel di cerita tadi, ya, mengejar Tuhan Yesus hanya karena ingin berkat-Nya, tapi tidak mau percaya dan tidak mau kenal sama Tuhan. Tidak ya adik-adik. Juga adik-adik, kalau kita ingat video tadi, ya, seperti Lause Mimi dan Lause Lisa nih, sudah makan macam-macam nih, tapi masih ada satu ruang yang kosong di perutnya, yaitu ruang untuk nasi. Dan mereka sangat rindu makan nasi. Lause Mimi sama Lause Lisa sangat pengen makan nasi. Setelah makan nasi, mereka baru merasa puas. Nah adik-adik, itu adalah gambaran hati kita. Bukan soal makan ya adik-adik, tapi di dalam hati kita, karena kita berdosa, jadinya ada ruangan yang kosong dalam hati kita. Tapi adik-adik, ruangan dalam hati kita yang kosong itu tidak bisa diisi dengan mainan yang banyak, dengan makanan yang enak, atau dengan jalan-jalan, dengan uang yang banyak. Tidak bisa. Ada ruang dalam hati kita yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, ya. Nah adik-adik, seperti Lause Mimi ingin nasi, ya, begitupun juga kita ingin Tuhan Yesus, ya. Kita baru merasa puas, kita merasakan cukup, kita bisa bersyukur ketika kita bisa kenal Tuhan Yesus. Ketika kita punya Tuhan di hidup kita, kita merasa bahagia. Sekalipun adik-adik mungkin dalam hidup kita tidak dapat semua yang kita mau, ya. Sekalipun di dalam susah maupun senang, di dalam suka ataupun duka, ya, kita bisa tetap tersenyum di dalam segala keadaan. Di saat-saat kita bersuka cita ataupun kita berduka cita, kita bisa tetap merasa bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, itu bisa terjadi ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai roti hidup kita, menjadikan Tuhan Yesus dan firman-Nya sebagai makanan untuk jiwa kita, ya. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari berdoa. Oke adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, saat ini kami meminta pertolongan Tuhan. Tuhan bantu kami supaya kami bisa terus merasa bersyukur. Tuhan, kami mau Engkau menjadi roti dalam hidup kami. Roti yang memuaskan hati kami, sehingga kami bisa selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam hidup kami, apapun yang kami punya, kami bisa selalu bersuka cita.
karena kami tahu ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita belum selesai ya. Setelah ini kita akan menyanyikan satu pujian bersama dengan Lause Nelly. Lalu di akhir video Lause mau ajak kita membuat kreativitas hari Minggu di dalam kotak paket aktivitas anak yang sudah kita dapat. Semua sudah punya kan? Nah ya, nanti di akhir video Lause ingin ajak kita bersama membuka kotak kita dan kita akan sama-sama lakukan kreativitas yang pertama di minggu Advent yang pertama ini. Jadi kita ikuti videonya sampai selesai ya. Sekarang kita ke Lause Nelly. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Bobby, ya Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu dalam suka duka. Ya, lagu ini kembali mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita sedih, senang, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yuk mari kita nyanyikan lagu dalam suka duka. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan melakukan Sunday Art and Craft adik-adik ya. Nah, seperti yang tadi sudah Lause beritahu bahwa kreativitas kita ada di dalam kotak paket aktivitas anak spesial Advent dan Natal tahun ini. Jadi adik-adik yang sudah mengambil di gereja, silakan adik-adik bisa buka paket ini. Nah adik-adik, nah sekarang Lause aja kita buka. Nah hari ini kita akan mengerjakan paket aktivitas yang amplop nomor 1. Coba cari amplop yang nomor 1. Ada tulisannya 1. Amplop nomor 1 Yesus adalah. Dan boleh dibuka tanggal hari ini. Nah adik-adik, kalau sudah ketemu, kita akan ambil yang ini. Nah sekarang adik-adik silakan keluarkan isinya ya. Nah seperti yang bisa kita lihat, isinya ada sebuah kartu ya, kemudian ada 2 potong karton, ada 1 bungkus manik-manik, dan kemudian ada 1 helai pita. Nah adik-adik, untuk mengerjakan ini untuk anak-anak yang masih kecil, silakan minta bantuan orang tua ya. Untuk yang kelas besar, saya yakin ini tidak terlalu susah untuk setiap kita ya. Oke, nah sekarang Lause akan jelaskan cara membuatnya. Pertama adik-adik, pita ini akan kita gunakan di akhir ya. Seperti adik-adik lihat sekilas di belakang ada 7 kartu warna-warni Lause gantung. Kita akan buat 7 kartu seperti ini. Jadi di amplop lain itu ada kartu-kartu lain seperti ini. Dan di akhir nanti kita akan bariskan kartu-kartu ini seperti ini, menjadi gantungan, menjadi pajangan pengingat kita untuk Natal tahun ini. Jadi pita ini adik-adik bisa simpan dulu ya, adik-adik sisihkan dulu di dalam kotak. Oke. Nah jadi hari ini kita akan pakai benda-benda ini ya. Sesuai dengan tema hari ini, Yesus adalah roti
Yesus itu sebagai roti sumber kehidupan kita, Tuhan sumber kepuasan kita, maka kita akan membuat roti. Ya, sudah ada kantong adik-adik 2 lembar berbentuk roti, ada bagian coklatnya dan ada bagian putih. Maka adik-adik yang pertama, Lausu minta kita ambil kartu yang besar. Kemudian silakan adik-adik bari tempelkan karton yang coklat terlebih dahulu di atas gambar piring ini. Tempel. Kemudian baru yang nomor 2, yang putih, tepat di tengahnya. Nanti jadinya seperti roti. Oke, ini tahap pertama. Adik-adik bisa pakai lem kuku yang ada di dalam kotak paket aktivitas nanti ya. Oke, yuk kita sama-sama tempel dulu. Yang pertama, adik-adik, lem kuku ini memakainya tidak perlu dipencet kuat-kuat, tidak perlu, cukup dibalikan, diketuk-ketuk, nanti lemnya keluar sendiri. Kalau dipencet nanti keluarnya banyak sekali. Sudah jadi seperti ini. Oke, ya, berdiri. Kemudian baru yang kedua yang warna putih. Oke, nah jadi sekarang kita sudah dapat di atas piring kita ada selembar roti. Nah, baru yang terakhir adik-adik, Lause di sini sudah sediakan 1 kantong manik-manik berbentuk pasir. Nah adik-adik, kita akan hias roti ini seperti kita anggap ini seperti coklat taburan di atas roti ya, supaya roti kita menjadi indah, supaya kita ingat Tuhan Yesus itu sebagai roti yang indah di hati kita. Oke, nah jadi adik-adik caranya simpel, yaitu kita akan pakai lem ini seperti menteganya, kemudian nanti kita akan tabur si taburan ini, manik-manik ini di atas roti ya. Jadi adik-adik bisa langsung dari sini ditabur, atau adik-adik bisa pakai piring terlebih dahulu untuk simpan ini supaya tidak berantakan, baru adik tabur sedikit-sedikit. Oke, yuk sekarang kita lakukan dengan rapi, kita hias roti ini menggunakan manik-manik. Oke adik-adik, ini punya Lause sudah jadi. Adik-adik silakan lanjutkan pelan-pelan saja supaya rapi dan tidak jatuh-jatuh. Kasih lem sedikit-sedikit dengan sabar dan kita taburi ya. Nah adik-adik, kalau sudah selesai, adik-adik bisa simpan lagi di dalam kotak aktivitas, atau adik-adik bisa simpan di tempat yang aman. Kita akan terus kumpulkan koleksi kartu ini satu persatu setiap minggu, sampai nanti akhirnya di tanggal 27 Desember kita akan gabungkan ke-7 kartu ini menjadi satu pajangan yang bisa kita terus lihat. Oke? Nah, jadi sampai di sini kreativitas art and craft kita hari ini. Selanjutnya adik-adik mungkin kalau mau hias lagi, digambar-gambar atau diberi nama boleh ya. Jangan lupa peralatannya semua dibereskan, dan adik-adik ya ingat juga kita ada Advent Prayer Challenge ya, ada lembar ini, dan ingat setiap selesai kita mengerjakan tugas atau berdoa, adik-adik berikan cap. Jangan lupa adik-adik setiap hari dengan tekun berdoa mempersiapkan hati menyambut Natal, dan minggu depan kita akan kembali sekolah. Oke adik-adik, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama dengan Lause Bobby dan juga Lause Nelly. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.